turun sesedikit apapun. Pada waktu kita kompromi, itu membuat kita tuh mau 1 derajat belok. Kompromi lagi 2 derajat, kompromi lagi 3 derajat, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kompromi karena dunia atau karena apapun juga. Jadi saudara, apa yang perlu direnungkan? Apakah saudara sudah betul-betul punya hubungan pribadi dengan Kristus? Betul-betul punya hubungan pribadi, betul-betul punya iman yang sejati, atau cuma Kristen KTP yang kelihatannya saja beriman? Hal yang lain yang harus direnungkan, apakah saat ini saudara tidak sedang perlahan-lahan tanpa saudara sadari hanyut menjauhi Kristus? Seperti yang saya katakan, saat teduhnya mulai berkurang, pemahaman Alkitabnya berkurang, waktu doanya berkurang, kebaktiannya berkurang, dosa-dosa lama kembali dan sebagainya. Jangan biarkan semua ini sebelum apa yang diceritakan dalam kutipan di atas terjadi pada diri saudara. Tahu-tahu, loh, aku kok di sini bingung, nggak tahu apa yang bisa dilakukan, dalam keadaan tanpa harapan, tinggal satu loncatan ke dalam kebinasaan. Saudara, satu hal yang perlu dicamkan adalah Ibrani 2 ayat 1-4 ini kelihatannya menunjukkan bahwa orang yang hanyut karena tidak memperhatikan firman ini juga adalah orang yang menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan. Saudara, kita sudah membahas tentang penyia-nyiaan keselamatan. Sekarang pada poin yang ketiga, kita membahas tentang akibat penyia-nyiaan keselamatan. Tadi memang sudah dibahas ya, binasa tentu saja. Tapi sekarang ini saya bahas secara agak berbeda dan lebih mendetail. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara, kalau kita menolak atau mengabaikan Injil, jangan berharap untuk selamat. Perhatikan pertanyaan, bagaimanakah kita akan luput? Dalam terjemahan NIV, how shall we escape? Pada awal ayat 3, ini mirip dengan pertanyaan Paulus dalam Roma 2 ayat 3b. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Tidak bisa luput dari hukuman. Di sini juga, bagaimanakah kita akan luput? Kita tidak bisa luput, saudara. Kalau kita mengabaikan keselamatan, kita tidak bisa luput dari hukuman. Jangan mimpi luput. Ini kata-kata dari Purka Menteri. Pertanyaan ditanyakan, bagaimana kita akan luput? Jawabannya harus adalah tidak ada jalan untuk luput. Jalan untuk lolos dari hukuman Allah itu cuma satu, ya percaya Kristus itu. Pada waktu itu diabaikan, jalannya tinggal 0, 0. Tidak ada jalan untuk luput. Mengapa kita tidak bisa luput kalau kita menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan? Pertama, saudara, seperti saya katakan, Injil atau Yesus adalah satu-satunya obat, satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Kisah 4 ayat 12, 1 Yohanes 5, 11 dan 12, semua menekankan Yesus itu satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Jadi waktu Yesus ditawarkan dan kita tolak atau kita abaikan, jalannya sisa 0, tidak ada jalan, maka kebinasaan kekal itu menjadi sesuatu yang pasti terjadi. Sekarang memang banyak gereja-gereja yang liberal yang menganggap Yesus sebagai salah satu jalan, dan ada banyak jalan yang lain, sehingga tidak masalah kita tidak percaya Yesus. Bisa ada jalan yang lain, biar mereka percaya itu, dan saya akan lihat mereka akan masuk surga atau tidak nanti pada akhir zaman. Saya tidak percaya ajaran yang jelas-jelas tidak alkitabiah dan jelas-jelas bertentangan frontal dengan 3 ayat yang saya berikan tadi. Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Yesus ditekankan sebagai satu-satunya jalan ke surga.
Saya pikir saudara, Allah itu pasti gila kalau jalan itu ada banyak, lalu dia tambahi satu dengan dia menjadi manusia berkorban di atas kayu salib dan sebagainya. Untuk apa? Jalan banyak. Ya sudah, bilang kepada manusia, tempuhlah jalan itu, pilih yang mana yang kamu suka. Untuk apa dia tambahi satu dengan korbankan dirinya atau korbankan anaknya menjadi manusia, mati salib, begitu hina terkutuk, padahal sudah banyak jalan. Tidak bisa, tapi gila, tidak waras dia. Tapi karena Allah tahu tidak ada jalan, maka dia sediakan jalan itu, dan itu adalah satu-satunya jalan. Itu masuk akal. Dia harus berkorban, karena kalau dia tidak mau, satu-satunya jalan itu tidak ada, nol jalan, semua masuk neraka. Saudara, cerita tentang tenggelamnya kapal Titanic. Ya, ini cerita di film. Saya tidak tahu itu benar apa enggak. Anggap saja benar. Kapal sekocinya itu tinggal satu, dan yang diutamakan biasa ya, wanita dan anak-anak. Laki biar mati, harus lakinya berkorban, perempuan anak-anak masuk dulu. Nah, sekoci tinggal sisa satu, maka anak-anak perempuan, ada seorang perempuan, ayo masuk. Tapi dia lihat suaminya tidak kebagian tempat, karena suaminya laki, tidak boleh masuk, hanya perempuan dan anak. Dia menolak untuk masuk perahu itu. Tidak, dia tetap di kapal Titanic. Padahal itu adalah satu-satunya sekoci yang tersisa. Ya, dia binasa. Mungkin bisa dianggap sebagai suatu kesetiaan, tapi kalau saya melihat itu tindakan bunuh diri. Ada kesempatan selamat, cari mati bersama dengan suami. Ini benar apa tidak benar? Menurut saya ini salah, saudara. Tetap ini bunuh diri. Tapi poinnya, cuma ada satu sekoci penyelamat yang tersisa. Dia tidak mau ke sana, ya dia binasa. Yesus satu-satunya jalan, tidak mau masuk, binasa. Bahtera Nuh, satu-satunya jalan selamat pada saat itu, karena seluruh dunia ditutup air, menutup gunung yang paling tinggi. Di dalam bahtera selamat, di luar bahtera semua binasa. Seandainya orang-orang diundang untuk masuk, mau selamat. Hanya yang mau masuk selamat, yang tidak mau, ini satu-satunya jalan, tidak mau, binasa. Saudara, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Gereja bukan jalan ke surga, agama Kristen bukan jalan ke surga, baptisan bukan jalan ke surga. Yesus jalan ke surga. Sudahkah saudara beriman kepada dia dengan sungguh-sungguh? Kalau tidak ada harapan untuk selamat, tidak ada harapan untuk luput. Yang kedua, alasan kedua mengapa tidak bisa luput. Yang mengabaikan Taurat saja tidak luput, apalagi yang mengabaikan Injil. Saudara, kalau kita lihat ayat 1-4, kita bisa melihat bahwa di sini Taurat dibandingkan atau dikontraskan dengan Injil. Mari kita baca lagi ya, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, ini Tauratnya, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya kepada kita dengan cara dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Jadi saudara, ayat 2 mengatakan firman yang dikatakan dengan perantara mereka itu bicara tentang Taurat, itu tetap berlaku. Yang melanggar hukum. Ayat 3 bicara tentang Injil, disia-siakan. Bagaimana kita luput? Tidak bisa luput, kita juga akan dihukum. Saudara, kata-kata karena itu pada awal ayat 1 menghubungkan bagian ini dengan bagian sebelumnya. Karena yang ada pasal 2 berarti pasal 1. Dan dalam pasal 1
ayat 5 sampai dengan 14. Penulis surat Ibrani ini menunjukkan bahwa Yesus lebih tinggi dari malaikat. Baca sendiri ayatnya, saya tidak ada waktu untuk baca di sini. Sekarang, setelah dia bicarakan Yesus lebih tinggi dari malaikat, dalam Ibrani 2 ayat 1 sampai 4, dia menunjukkan beberapa hal. Pertama, poin A, hukum Taurat dikatakan dengan perantaraan malaikat. Ini ayat 2. Dalam PL, hukum Tauratnya sendiri tidak ada pernyataan eksplisit bahwa hukum Taurat diberikan melalui perantaraan malaikat. Hanya dikatakan bahwa Tuhan turun ke Gunung Sinai diiringi ribuan malaikat. Itu dalam Ulangan 33 ayat 2. Tapi pernyataan Ibrani 2 ayat 2 bahwa hukum Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat didukung oleh 2 ayat perjanjian baru yang lain, yaitu Kisah Rasul 7 ayat 53 dan Galatia 3 ayat 19. Kita baca kedua ayat ini ya. Kisah 7 ayat 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat akan, tapi kamu tidak menurutinya. Galatia 3:19, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia hukum Taurat ya, disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Jadi saudara, hukum Taurat diberikan melalui pengantaran seorang malaikat. Sekarang poin kedua yang ditekankan, Injil mula-mula diberitakan oleh Kristus. Hukum Taurat pakai pengantaran malaikat. Injil diberitakan oleh Yesusnya. Ibrani 1, Yesusnya lebih tinggi dari malaikat. Mengerti hubungannya? Ya. Setelah Injil diberitakan mulai oleh Kristus, lalu oleh rasul-rasul, dan itu disertai oleh mujizat, tanda-tanda, kuasa Allah dan sebagainya yang meneguhkan kesaksian atau menjamin kebenaran Injil yang mereka beritakan itu. Jadi kita sudah melihat perbedaannya. Taurat diberikan melalui perantara malaikat. Injil, Yesus sendiri. Yesusnya lebih besar dari malaikat. Tambah rasul-rasul, tambah kuasa mujizat yang menjamin kebenaran Injil itu. Karena poin ketiga, pelanggaran terhadap Taurat tidak bebas dari hukuman. Kita lihat ayat 2 sekali lagi ya. Firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Saya sudah katakan ini menunjukkan hukum Tauratnya. Hukum Taurat tetap berlaku. Makanya zaman sekarang bisa ada orang yang bilang hukum Taurat tidak berlaku semua itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka tafsirkan ayat ini. Kata-kata tetap berlaku di dalam NASB dikatakan terbukti tak bisa berubah. Dalam NIV mengikat. Dalam King James tetap atau tidak berubah. Dalam RSV berlaku. Jadi saudara, ayat 2a ini, bahwa firman atau Taurat itu tidak berubah atau tetap berlaku, dibuktikan dengan ayat 2b. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kalau sudah tidak berlaku, loh, tidak bisa dibalas setimpal dan tidak melanggar, saudara. Kalau memang sudah tidak berlaku, tidak melanggar. Misalnya saudara, memang ada bagian dari Taurat yang sifatnya seremonial, upacara, yang sudah tidak berlaku. Dulu makan, waduh dilarang segala macam, dilarang, tidak karu-karuan. Dalam Imamat pasal 11, babi tidak boleh, ikan lele tidak boleh. Nah sekarang saudara makan babi, saudara melanggar tidak? Wah, ini orang Kupang senang sei semua. Tapi kalau nanti pergi Kupang, ya itu tidak bisa tidak bawa sei. Saya makan babi. Enggak, cukup, enggak. Karena apa? Itu sudah dibatalkan. Itu hanya peraturan seremonial. Waktu Yesus mati, batal. Yesus 2 ayat yang ke-15. Tapi sudah yang dibicarakan di sini, saya yakin ini adalah hukum yang sifatnya moral. Taurat yang sifatnya moral tidak dibatalkan. Itu tetap berlaku. Dibuktikan oleh ayat 2b. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi inti dari poin C ini, melanggar Taurat tidak bebas dari hukuman. Dan tadi saya kelihatan Injilnya lebih hebat dari Tauratnya ya. Melanggar Taurat saja tidak bisa bebas dari hukuman. Nah sekarang poin D-nya, kalau pelanggaran terhadap Taurat yang disampaikan oleh malaikat itu saja pasti menimbulkan hukuman,
lebih-lebih pengabdian dan Injil yang diberitakan oleh Yesus lalu oleh rasul-rasul diteguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, maka pasti melanggar yang ini atau menolak yang ini hukumannya lebih berat daripada melanggar Taurat. Saudara, orang melanggar Injil atau menolak Injil dihukum lebih berat daripada orang yang melanggar Taurat. Itu bukan, saya tekankan karena secara negatif dulu ya, bukan karena Injil lebih benar dari Taurat. Jangan pernah bilang Injil lebih benar dari Taurat. Tidak. Yang mana yang lebih berotoritas? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru? Enggak. Dalam perjanjian baru ada kata-kata yang langsung diucapkan Yesus sendiri. Ada kata-kata yang diucapkan oleh Paulus dan sebagainya. Yang mana yang lebih benar? Yang mana yang lebih berotoritas? Ingat saudara, baik PL maupun PP, baik kata-kata yang Yesus ucapkan maupun kata-kata yang Petrus, Paulus dan sebagainya ucapkan, itu adalah firman Tuhan. Dan kalau itu dari Tuhan, sama tingkat kebenarannya, sama tingkat otoritasnya. Jadi perbedaan hukuman bukan karena yang ini lebih benar dari yang itu, lebih berotoritas dari yang itu. Tidak. Lalu karena apa ada perbedaan hukuman? Mari kita lihat kata-kata Calvin. Maksud dari seluruhnya adalah bahwa martabat Kristus yang lebih tinggi dari malaikat mengharuskan hormat yang lebih besar terhadap Injil daripada terhadap hukum Taurat. Saya kira bisa diberi ilustrasi seperti ini ya. Malaikat itu kan pesuruh ya dari Allah. Yesus anak Allah. Pada waktu dia berikan Taurat, dia pakai pesuruh. Benar. Tapi pakai pesuruh. Pada waktu dia berikan Injil, dia pakai anaknya. Kalau saya bos dari suatu perusahaan, sedang saya di kantor saya, pegawai ributnya tidak karu-karuan, buat saya tidak bisa konsentrasi. Saya panggil seorang pegawai, hei, suruh diam. Mereka abaikan, pegawai tetap ribut. Saya marah, pasti saudara. Mereka dihukum, ya. Tapi beda enggak dengan kasus yang kedua. Mereka ribut, saya tidak suruh pegawai, anak saya yang saya suruh. Mereka tetap tidak peduli. Saya marah, ya. Lebih marah dari kasus yang pertama. Pasti tadi yang tidak dipedulikan pegawai, sekarang yang tidak dipedulikan anak saya dipedulikan. Kurang ajarnya tumpuk-tumpuk. Begitu kan? Ya juga. Taurat dengan peraturan malaikat tidak dipedulikan, dihukum. Injil dengan perantaran Yesus anak Allah sendiri tidak dipedulikan, hukumannya lebih berat. Jadi prinsip yang dipakai adalah Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripada yang akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripada yang akan lebih banyak lagi dituntut. Taurat diberikan oleh malaikat, ya cuma begitu saja. Yesus dengan kesucian hidupnya, dengan mujizat-mujizatnya, dengan otoritasnya, firman yang punya kuasa, kalau itu diabaikan, maka jelas mereka diberikan lebih banyak melalui Yesus. Masih tambah rasul, masih tambah mujizat-mujizat membuktikan ini diberikan lebih banyak. Waktu mereka tolak, maka tanggung jawabnya juga lebih besar. Mereka diberi lebih banyak, dan mereka dituntut lebih banyak. Karena secara logika, di sini mereka lebih gampang untuk percaya daripada di sana. Ini cuma melalui malaikat. Ya, dengan gampang mereka abaikan. Tapi ini sudah Yesus anak Allah, Yesusnya lakukan mujizat, hidupnya suci, murid-muridnya rasul-rasul, tambah mujizat lagi. Begitu banyak, mestinya orang lebih gampang percaya. Sehingga pada waktu mereka ternyata tidak percaya, mereka diberi banyak, mereka dituntut lebih banyak lagi. Mari kita bandingkan dengan teks ini saudara. Matius 11 ayat 20 dan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah kau Betsaida.
Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata padamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan turunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu mati berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata padamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, Yesus membandingkan 3 kota dalam perjanjian lama dengan 3 kota dalam zamannya dia. Yang 3 kota dalam perjanjian lama, Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota yang jahat. Tidak ada Injil, tidak ada Taurat bahkan di sana. Tapi jahat, mereka binasa. Tapi saudara, kota-kota zaman Yesus, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, Yesus sendiri datang ke sana, menginjili mereka, lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kota-kota itu tetap tidak bertobat, binasa juga. Yang di sini yang perjanjian lama ini tidak dapat apa-apa, saudara. Tapi mereka berdosa, tetap mereka masuk neraka. Yang di sini dapat Yesus, dapat Injil, dapat mujizat-mujizat dan sebagainya. Seharusnya mereka bertobat. Pada waktu mereka tidak bertobat, mereka diberi banyak, mereka dituntut banyak. Jadi mereka binasa, tapi bukan secara sama. Hukuman mereka jauh lebih berat dari Tirus, Sidon, dan Sodom. Taurat dikatakan hanya melalui malaikat, tapi Injil oleh Kristus sendiri. Lalu rasul-rasul disertai tanda dan mujizat untuk meneguhkan kesaksiannya. Semua ini bisa lebih meyakinkan kita bahwa Injil itu benar dan Injil itu memang dari Tuhan. Jadi dalam pemberitaan Injil ada lebih banyak terang, sehingga secara teoritis lebih memudahkan kita percaya. Karena adanya terang yang lebih banyak ini, maka berdasarkan Lukas 12 ayat 48b tadi, maka kalau Injil itu tetap tidak dipedulikan, hukumannya akan lebih berat. Public Commentary berkata demikian, hak-hak kita yang lebih besar membawa kita pada kewajiban yang lebih besar dengan cara ini. Wahyu yang lebih banyak dibuktikan mempunyai tuntutan yang sangat penting atau berotoritas pada kepercayaan kita. Makin meyakinkan bukti yang menopang suatu kebenaran, makin mengikat kewajiban kita untuk mempercayai kebenaran itu. Ini alasan yang benar. Mengapa yang menolak atau mengabaikan Injil dihukum lebih berat daripada mereka yang melanggar Taurat. Banyak orang berpikir bahwa pada zaman Taurat Allah menekankan kesucian dan keadilannya. Zaman Injil Allah menekankan kasih-Nya. Mungkin benar, tetapi ingat, biarpun sekarang ini dia menekankan kasih-Nya, kalau seseorang tetap tidak bertobat sampai mati pada zaman Injil, dia bukan cuma dihukum, dia akan dihukum lebih berat dari orang yang tidak bertobat pada zaman Taurat. Yesus berkata, Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua orang PL. Tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dalam hal apa itu artinya, saudara? Apakah dalam hal iman, kekudusan, kehebatan pelayanan? Tidak masuk akal. Menurut saya, satu-satunya penjelasan yang memungkinkan dalam hal pengetahuan terang Injil. Orang-orang PL cuma punya nubuat-nubuat, saudara. Yesus dinubuatkan mulai Kejadian 3:15. Terus nubuat-nubuat, simbol-simbol, tipe-tipe domba korban dan sebagainya. Dia Baptis, dia lihat Yesusnya sendiri. Tapi Yesusnya belum mati, yang Pembaptis mati duluan. Orang-orang setelah yang Pembaptis melihat Yesusnya mati, disalib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Mereka tuliskan dalam Alkitab. Kita sekarang tahu itu semua.
Dari semua orang yang dalam kerajaan surga ini, dalam gereja, tahu lebih banyak dari Yohanes Pembaptis dalam urusan Kristus. Yohanes Pembaptis tahu lebih banyak dari orang PL. Seandainya Yohanes Pembaptis tidak percaya, dia dihukum lebih berat dari orang PL yang tidak percaya. Dan seandainya ada orang-orang dalam zaman TB yang tidak percaya, mereka dihukum lebih berat daripada seandainya Yohanes Pembaptis tidak percaya, atau seandainya orang-orang PL tidak percaya. Intinya saudara, terima terang makin banyak, dituntut makin banyak. Terima terang lebih banyak, lebih masuk akal kalau saudara percaya. Sehingga kalau saudara percaya, hukumannya lebih hebat. Apakah dalam zaman TB bisa dibuat tingkatan-tingkatan seperti itu lagi? Ya. Tidak semua gereja mengajarkan Injil secara jelas. Ada yang samar-samar sekali. Ada yang ada, tapi biasa-biasa saja. Di gereja ini, Injil bukan cuma banyak dan berulang-ulang, tapi diberikan dari segala sudut, segala penjuru, dan diberikan lebih jelas. Ini suatu keuntungan ya bagi saudara. Tapi ingat, dapat keuntungan ada konsekuensinya. Kalau saudara ada di gereja yang memberitakan Injil cuma ya biasa-biasa saja, tetap saudara tidak percaya, saudara masuk neraka. Bahkan kalau saudara ada di gereja yang tidak memberitakan Injil, saudara percaya, saudara masuk neraka juga. Tapi saudara tidak pernah tahu Injil, dibandingkan yang tahu Injil cuma biasa-biasa saja, sama-sama tidak percaya. Yang tahu Injil ini yang hukumannya lebih berat dibandingkan dengan orang di gereja ini yang sudah dengar Injil banyak, ditinjau dari segala macam penjuru, diberikan argumentasi-argumentasinya, dijelaskan secara sangat-sangat mendetail. Kalau masih di gereja ini orang tidak percaya Kristus, hukumannya lebih berat lagi. Mungkin sekali saudara, kalau di antara jemaat gereja ini ada yang tidak percaya Kristus sampai mati, mereka di neraka akan maki-maki saya habis-habisan. Gara-gara Budi Astari jelaskan Injil sejelas-jelasnya, aku tidak percaya, sekarang aku dihukum jauh lebih berat. Loh, saya berikan sejelas-jelasnya, mestinya kamu percaya, kan jelas saya sudah ada hukuman. Sebetulnya lebih memungkinkan kamu percaya, kan begitu. Tapi orang cenderung salahkan orang kan ya. Jadi saudara, jangan merasa enak-enak saja terima Injil yang banyak dan jelas. Saudara punya tanggung jawab lebih berat untuk percaya, karena kalau saudara tidak percaya, hukumannya akan lebih hebat. Jadilah saudara, menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan punya konsekuensi yang sangat serius. Jangan tidak pedulikan keselamatan, jangan tidak pikirkan keselamatan, jangan menyia-nyiakan, mengabaikan keselamatan, karena konsekuensinya luar biasa serius. Sekarang kita masuk poin keempat, poin yang terakhir. Bagaimana supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Saudara, kalau saudara belum percaya pada Kristus, cepatlah datang dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Ingat ya, datang ke gereja tidak menyelamatkan, baptisan tidak menyelamatkan, agama Kristen tidak menyelamatkan, pendeta tidak menyelamatkan. Jadi datang kepada yang semua itu tidak menyelamatkan. Hanya datang kepada Yesusnya. Secara pribadi saudara percaya dia yang mati di salib untuk dosa-dosa saudara. Dia tahu saudara percaya. Tidak usah saudara omong, dia tahu. Dan itu menyelamatkan saudara. Asal saudara percaya, pada saat dia mati, semua dosa-dosa di saudara, dia pikul di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sudah diselamatkan. Jangan tunda saudara. Besok mungkin sudah terlambat. Kita tidak tahu 1 jam lagi masih hidup atau tidak. Jangan pikir besok. Kalau saudara sudah adalah orang Kristen sejati, maka saudara jagalah supaya diri saudara tidak hanyut. Memang kalau sejati hanyut sedikit bisa, hanyut total tidak bisa ya. Tapi kita tahu kita sejati atau tidak itu kadang-kadang tidak
Pasti saudara ya. Saya katakan begini saja. Orang Kristen yang sejati, menurut saya dia pasti tahu kalau dia Kristen sejati. Tapi orang Kristen yang tidak sejati bisa mengira, yakin bahkan dia Kristen sejati, padahal bukan. Jadi kalau orang yakin dirinya Kristen, bisa termasuk dia yang golongan pertama atau bisa termasuk dia yang golongan kedua. Kalau dia masuk golongan dua, bisa hanyut, hilang. Oh bisa. Jadi saudara, tetap ini harus ditekankan. Jagalah supaya diri saya tidak hanyut dengan cara makin teliti memperhatikan firman. Kita baca ayat satu sekali lagi. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, baca firman dan perhatikan dengan teliti. Mau belajar lebih sukar. Banyak orang yang belajar, aduh tambah lama tambah sukar, malas lah. Harus mau makin sukar. Dan bertekun, jangan lepaskan pengajaran. Robert Commentary berkata, iman adalah satu-satunya kabel yang bisa menambatkan kita kepada Kristus. Tetapi firman Allah mempunyai hubungan dengan iman. Karena itu di mana kitab suci diabaikan, di sana ada bahaya atau risiko hanyut pada tingkat yang tertinggi. Saudara, banyaklah belajar baca Alkitab, baik dari khotbah kebaktian, pemahaman Alkitab, saat teduh. Gereja ini ada makalah, memang makalah fisik tidak ada, tapi makalahnya saya masukkan WA, saya masukkan Facebook, saudara kan gampang bisa mendapatkan. Bahkan ada rekaman. Banyak orang bilang baca makalahnya sama dengar khotbahnya langsung, wah jauh, memang jauh banget saudara. Ada banyak yang saya masukkan di sana, saya masukkan semua. Jadi berapa panjangnya makalahnya? Jadi kalau mau dengar DVD-nya, saya bahkan bisa beli DVD-nya, bisa dengar langsung sebetulnya. Dan saudara, jangan hanya jadi pendengar, jadilah pelaku firman. Saya akan tutup khotbah ini dengan satu kutipan lagi dari Pulpit Commentary. Lalu bagaimana kita akan luput jika kita mengabaikan keselamatan yang sebesar itu? Bisakah sumber-sumber duniawimu membuka jalan untuk meluputkanmu? Bisakah lenganmu sendiri menyelamatkanmu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Bisakah pendidikan atau ilmu pengetahuan atau filsafat menyelamatkanmu? Hanya ada satu juru selamat dari dosa, yaitu Yesus. Jika kita menerima Dia, kita akan diselamatkan dengan keselamatan yang sebesar itu. Jika kita mengabaikan Dia dan keselamatannya, maka kita akan terhilang. Engkau tidak perlu berjerih payah untuk memastikan kehancuranmu. Pengabaian saja sudah cukup untuk membawamu ke bawah kutukan dan hukuman yang paling mengerikan. Janganlah menghiraukan tawaran keselamatan, dan semua akibat yang menakutkan dari dosa akan menimpa engkau dengan kekerasan yang tidak berbelas kasihan dan tidak dapat diubah. Karena itu, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati sepanjang acara firman, dan kami sudah belajar tentang keselamatan yang besar, pengabaian terhadap keselamatan yang besar, akibat pengabaian tersebut, dan bagaimana supaya kami tidak mengabaikan. Tuhan, kalau di tempat kami, di gereja kami masih ada orang-orang yang belum percaya sungguh-sungguh, tolong Tuhan, supaya mereka bisa percaya dan diselamatkan. Bagi kami yang sudah percaya, tolong kami mati-matian belajar firman, setia dan tekun dalam
membaca, mempelajari, merenungkan firman, supaya jangan kami hanyut di bawah arus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.